Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya akan mengajak para sahabat-sahabat semua untuk mengkaji kitabnya para ulama. Karena yang masih ngaji berarti dia tandanya tidak merasa pintar. Tapi kalau yang sudah tidak ngaji itu tandanya dia merasa pintar ya. Baiklah, langsung saja ya sahabat. Sebelum memulai ini ada nih. Ini namanya apa ini? Obat-obatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikaji ialah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini karangannya Mbah Hasyim Asy'ari dan ada dua muqaddimah. Yang pertama muqaddimah dari Kiai Shomuddin Khatib dan yang kedua muqaddimah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, nanti dulu sahabat. Ini pencahayaannya kurang hebat. Saya dong dari kekurangan dana makanya sahabat. Dikit. Seraya mending ya. Ya langsung sahabat ya. Yang punya kitabnya mangga dimaknani ya, dimaknani yang punya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah wa tamhidun lan pengantar. Hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan, wa tamjidan lan ngagungaken sapa ingsun kelawan ngagungaken temenan. Liman maring zat qala kang wis dawuh sapa man fi kitabing dalam kitab man al mubini kang pertela. Wa huwa utawi man iku asdaqul qailina luwih bener-benere wong kang ngucap. Dalam pembahasan atau muqaddimah yang pertama dari muqaddimahnya Kiai Shomuddin Khatib, bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat jelas. Wa huwa asdaqul qailin, dan salah satu sebenar-benarnya pengucap yaitu adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Kiai Shomuddin juga mengutip sebuah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 33 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Huwa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang wis ngutus sapa alladzi rasulahu ing pira-pira utusane alladzi bil huda kelawan gawe pituduh, wa dinil haqqi lan agama kang hak, liyudhhirahu supaya mertelaaken sapa alladzi 'alad dini ing atase sakabehane agama kullihi yo sakabehane alladzi walau kariha lan senajan toh sengit sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik. Artinya untuk menunjukkan sesuatu yang benar, untuk menunjukkan akidah yang benar, itu pasti ada tantangannya. Siapapun mereka, dimanapun tempatnya, ketika ingin menegakkan yang hak, maka pasti ada tantangannya. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun, meskipun petunjuk-petunjuk dari kanjeng Nabi itu adalah yang paling dibenci oleh kaum musyrik, bahwasanya kaum musyrik, kaum jahiliyah di zamannya Rasul itu dari yang meyakini Tuhannya banyak, lalu disuruh untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah.
maka itu kan sangat sulit ya untuk merubah prinsip ketuhanan. Jangankan prinsip ketuhanan, merubah partai saja susah ya. Partainya suruh ganti aja susah, apalagi pencalonan ya. Sholatan nyuwunaken rahmat ta'zim wa tasliman lan nyuwunaken keselamatan. Sholatan nyuwunaken rahmat ta'zim sapa ingsun wa tasliman lan nyuwunaken keselamatan sapa ingsun ala sayyidina ing atase Gusti kita wa syafi'ina lan wong kang nyafaati kita wa wasilatina lan wong kang dadi lantaran kita ila rabbina maring pangeran kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad al-qaili kang ngendika sapa Kanjeng Nabi. Amma ba'du utawi sawise kang den tinutur fa inna asdaqal haditha iku stuhune luwih bener-bener hadis iku kitabullahi kitabe Allah yaitu Al-Qur'an. Wa khairul hadi utawi sabagus-baguse nuduhaken iku hadyu Muhammadin pituduhe Kanjeng Nabi. Sebaik-baiknya hadis perkataan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang memberikan petunjuk itu pendapat saya misalkan menurut saya ya pugu kalau bukan Kanjeng Nabi pasti menurut sayanya ada unsur kepentingan pribadi ya. Kalau Kanjeng Nabi petunjuk-petunjuk yang apa yang diberikan oleh Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul umuri utawi luwih ala-alane pira-pira perkara iku muhdatsatuha pira-pira anyare umur al-amr perkara. Wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang anyaraken iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin utawi saben-saben bid'ah iku dolalatun kesasar wa kullu dolalatin utawi saben-saben kesasar iku finnari tetep ing dalem neraka. Bid'ah itu ada ya. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah jangan langsung apa-apa bid'ah ya barangkali benar ya, itu kan bid'ah itu ada. Nanti ini asap rokoknya sahabat loh, santai be sahabat ya sambil ngudun aja serius. Bid'ah itu ada ya, akan tetapi penunjukan penempatan bid'ahnya itulah yang salah. Bid'ah ditempatkan ke tahlilan, ke istighosah dan yang lain sebagainya, itulah yang salah dari penempatannya. Artinya ketika suatu ajaran syariat keluar daripada syariat, maka itulah yang dinamakan bid'ah. Adapun syariatnya, qail yang benar, perkataan-perkataan yang benar itu bukan menurut saya, tetapi telah ditunjukkan oleh para ulama. Artinya apa? Ketika syariat-syariat itu masih mengikuti para ulama dan ulamanya itu yang masih mengikuti min madzahibil arba'ah, ulama 4 seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka ulama yang mengikuti keempat imam tersebut berarti syariat itu tidak melanggar syariat ya. Artinya ya, yang mengikuti ulama 4 itu adalah ashab. Imam Nawawi misalkan mengikuti ashab dari Imam Syafi'i. Nah itu ya. Adapun yang bid'ahnya itu ya memang orang yang melakukan bid'ah itu tempatnya di neraka. Ya pengertian bid'ahnya ini ketika sesuatu itu melanggar syariat seperti puasa Ramadan 10 dina bae ya, misalkan gaya ajaran ya. Nah itu yang bahayanya, mengatasnamakan Islam, misalkan sholat ya, sholatnya niate bae misalkan ya, tidak ada gerakannya manunggaling kaula Gusti misalkan. Nah itu kan melanggar daripada apa-apa yang disyariatkan Allah, disyariatkan oleh Rasul, itu sudah melanggar. Seperti contoh-contoh yang lain lah banyak.
menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal itu juga bid'ah ya. Wayuan halal orang kena diharamakan, nah ya, karena mengharamkan sesuatu yang halal itu haram ya, itu nggak boleh, itu bid'ah itu. Yang mengatakan wayuan haram itu bid'ah. Lanjut. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wa atba'ihi lan pira-pira wong kang anut Kanjeng Nabi. Sholatan kelawan donga sholawat temenan, wassalaman lan donga salam temenan, daimaini kang langgeng karone, mutalazimaini tur kang tetep tinetepan karone, makhtalafa ing dalam selagine gonta ganti op al-lailu wengi wan naharu lan awan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keselamatan, baik itu di siang hari, di malam hari, di seluruh waktu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du lan ing dalam sakwise tinutur fahadha kitabun, fahadha mangka utawi kitab iku kitabun kitab kang hadir iku kitabun suwijining kitab jalilun kang agung, yahtawi kang mengku apa kitab ala maqasida ing atase pira-pira tujuan, mufidatin kang maedahi, wa mubahitha lan pira-pira pembahasan, adidatin kang wewilangan, tanfa'u kang manfaati al muslimina ing pira-pira wong muslim, al muhtajina kang pada butuh kabeh ila tahqiqil aqidati maring nyataaken pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama. Kitab ini adalah sangat bermanfaat, kata Kyai Isom, sangat bermanfaat untuk umat muslim yang membutuhkan akidah yang benar masalah agama. Wa ilal istima'i lan maring kumpul bil firqati kelawan pantan an-najiyati kang selamat, alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzin iku ahlus sunnah wal jamaah. Dari akidah inilah kita akan dikumpulkan kepada barisan-barisan ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, golongan. Jadi besok ya golong-golong, di kuburan golong-golong, di akhirat anu golongan, ning dunia be ana geng-gengan ya, ning dunia be ana geng A, geng B, ning kuburan juga ada ya, itu ada keterangannya. Rodda nolak fihi ing dalam kitab sapa muallifuhu wong kang nyusun kitab, ala dolalatil mubtadi'ina ing atase pira-pira kesasare pira-pira wong kang ahlul bid'ah, al kadzibina kang pada goroh kabeh. Akidah ini supaya kita tidak tersesat. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengatakan bid'ah dan orang-orang yang selalu berbohong atas nama akidah. Wasorohalan mertelaaken sapa muallif fihi ing dalam kitab syubhatil mulhidina ing samare wong kang pada nyeleweng, ad-dallina kang pada kesasar kabeh. Fahuwa mangka utawi iki kitab idan ing dalam nalikane ikilah rodda fihi muallifuhu iku hujjatun dadi hujjah, wa burhanun lan dadi dalil. Dan di dalam kitab ini juga bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil untuk mereka-mereka yang al-kadzibina, orang yang bohong atas nama akidah. Wa tawshihun lan jelasaken, wa bayanun lan mertelaaken iku fihi tetep ing dalam kitab lil muslimina kedaya pira-pira wong muslim. Izzatun utawi kagungan, wa karomatun lan kamuliaan, walahum lan iku kedua muslimin fihi ing dalam kitab najatun utawi selamat, wasalamatun lan tegese selamat. Qad haqqaqa atau id haqqaqa ya, ini karena di sini itu ada bacaan id haqqaqa, ada yang tulisannya qad haqqaqa.
krana teman wis nyataaken fihi ing dalam kitab sapa muallifuhu penyusun kitab al aqidata ing piro-piro akidah as-sahihata kang bener ala tariq ahli sunnah wal jamaah ing atase menurut ing atase dalane ahli sunnah wal jamaah. Di kitab ini adalah kitab yang disusun oleh pengarang kitab dengan akidah yang benar, yaitu akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu supaya akidah kita sama, kita bareng-bareng ya, satu akidah dengan para ulama dan ulama ahlus sunnah, insya Allah itu adalah sautul haq, yakin pasti benar ya, jalan yang benar, karena di dalam amaliyahnya juga membuat kita semakin enak menjalani syariat Islam, tidak kaku ya. Jadi kesimpulannya yaitu bid'ah itu ada, yang yaitu salah contoh-contoh bid'ahnya itu salah ya, jangan ke tahlilan, jangan ke istighosah, tetapi ketika ada ajaran baru atau syariat baru, misalkan sholatnya duhurnya 2 rakaat ya, bukan jamak ya, bukan qashar 2 rakaat misalkan. Terus ada puasa misalkan tidak 30 hari 20 hari saja misalkan, hasil wangsit, misalnya hasil ilham dari Nabi Khidir atau lain sebagainya, itu bohong itu ya. Kalau pernyataan itu keluar dari syariat, itulah yang dinamakan bid'ah. Seperti menghalalkan minuman misalkan, menghalalkan sesuatu yang haram, itu juga bid'ah ya, tempatnya di neraka ya. Atau menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah ya, dengan alasan makrifat lah atau apalah dan lain sebagainya, itu sudah keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang punya kitabnya boleh untuk menghapus saya, mohon maaf, yang benar diambil, yang salah jangan diambil ya. Wis aja kayak pusing wis, sing kirane manfaat jokot, sing arep beli ya wis aja pusing pusing anak bodrek oskadon ke akeh wis obat ya. Wis mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.